Assalamualaikum. Kawan-kawan, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Satu perasaan yang pasti pernah kita alami, yaitu rasa lelah. Tapi yang lebih penting lagi, kita akan bahas kenapa menyerah itu bukan pilihan. Coba deh, renungin sebentar. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi bukan capek biasa? Capek yang rasanya tuh sampai meresap ke dalam jiwa, yang bikin kamu ngerasa hampa dan pengen udahan aja. Oke, pertama-tama yuk kita sepakat dulu soal satu hal ini. Merasa lelah itu wajar banget, manusiawi. Ini bukan aib, bukan juga sesuatu yang harus kamu sembunyiin. Dan ini pesan yang paling penting buat kamu pegang erat-erat. Kamu nggak sendirian. Di luar sana jutaan orang lain juga lagi berjuang melawan rasa lelah yang sama persis kayak kamu. Ini bagian dari perjalanan kita semua sebagai manusia. Lelah itu kan banyak macamnya ya. Ada lelah fisik karena kerjaan numpuk, lelah mental karena pikiran yang nggak berhenti berputar, sampai lelah batin yang rasanya menguras emosi. Semua ini adalah bagian dari proses, sebuah perjalanan yang emang harus kita lewati. Nah, sekarang gimana kalau kita coba lihat rasa lelah ini dari sudut pandang yang berbeda? Gimana kalau ini semua bukan tanda kamu lemah, tapi justru sesuatu yang punya makna lebih dalam? Coba kita lihat ayat ini. Al-Quran itu ngasih kita frame baru buat melihat setiap perjuangan. Ayat ini ngingetin kita dengan jelas kalau ujian itu ya bagian dari paket keimanan. Jadi, hidup ini tuh memang didesain buat menguji dan menguatkan kita. Jadi, ini dia intinya. Saat kamu merasa di titik paling capek, paling terkuras, itu bukan berarti imanmu lagi turun. Justru sebaliknya. Bisa jadi, kamu itu lagi ada di tengah-tengah ujian yang sengaja dirancang buat bikin kamu jadi lebih kuat. Oke, kita udah paham nih kalau lelah itu wajar dan itu adalah sebuah ujian. Sekarang, kita sampai di titik balik yang paling krusial. Momen di mana kita harus membuat sebuah pilihan. Dan ayat ini, wah ini bener-bener kayak booster semangat yang luar biasa. Ini bukan cuma anjuran tapi kayak perintah langsung. Jangan lemah, jangan sedih. Kenapa? Karena kita sebagai orang beriman punya derajat yang tinggi di sisinya. Terus, kekuatannya datang dari mana? Ya dari sini, dari keyakinan kita. Saat rasanya semua pintu tertutup, semua energi habis, keyakinan kepada Allah itulah bahan bakar yang bisa menyalakan kembali api semangat kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Anggap saya sebagai teman seperjalananmu. Saya mau bagikan beberapa langkah konkret. Kalau fisik udah capek, pikiran udah penat, apa sih yang bisa kita lakukan buat nge-charge ulang energi spiritual kita? Ada 3 alat super ampuh yang bisa langsung kamu pakai. 1. Berdoa. Ini jalur VIP kamu. Curahin aja semua rasa lelahmu, minta kekuatan baru. 2. Zikir. Kalau pikiran lagi ruwet, coba deh ulangi kalimat-kalimat zikir. Rasain gimana detak jantungmu jadi lebih tenang. 3. Baca Al-Quran. Buka aja, 1 ayat pun cukup. Seringkali ketenangan dan jawaban yang kita cari-cari itu ada di sana. Dan soal doa tadi, coba deh kamu resapi janji yang luar biasa ini. Ini bukan semoga ya, tapi sebuah jaminan pasti. Kalau kita minta, pasti dikasih. Kalau kita berdoa, pasti dikabulkan. Ini kepastian. Nah, sambil kita jalanin langkah-langkah praktis tadi, ada satu hal lagi yang perlu kita genggam erat-erat, biar harapan kita tetap menyala terang. Dan inilah janji itu. Mungkin salah satu ayat paling menenangkan di Al-Quran. Perhatikan deh redaksinya bukan mungkin ada kemudahan, tapi sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Artinya, rasa lelah dan sulit yang kamu rasakan sekarang, itu ada tanggal kedaluarsanya. Jadi, coba lihat kondisimu sekarang. Titik terendahmu saat ini bukanlah akhir dari cerita. Anggap saja ini satu babak dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar. Sebuah rencana indah yang sedang Allah siapkan untukmu. Dan sebagai penutup, ini dia pengingat pamungkas buat kita semua. Ujian yang lagi kamu hadapi ini, ukurannya itu udah pas banget sama kapasitasmu. Allah tahu persis kalau kamu itu sanggup. Kamu diciptakan jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Jadi sekarang saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Dari 3 langkah praktis tadi, berdoa, zikir, atau buka Al-Quran, mana langkah pertama yang mau kamu ambil buat isi ulang energimu? Pilih satu, dan mulailah dari sana. Terima kasih sudah menyimak.